pagi. Assalamualaikum Pak Untung. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Afan. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Bagaimana perasaan jenengan hari ini Pak? Alhamdulillah Pak Afan, hari ini bahkan saya sangat senang sekali. Jadi di pagi hari ini bisa bertemu dengan Pak Taufik dan Pak Afan sekalian. Oh gitu, oke. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan berperan sebagai coach terhadap Bapak Taufik ya. Persiapan apa yang sudah panjenengan siapkan? Untuk yang saya siapkan adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang pertama, yang kedua adalah saya akan menyesuaikan sesuai dengan alur kita percakapan hari ini atau untuk coaching hari ini. Ya nanti dalam proses percakapan atau coaching ini nanti jangan lupa kehadiran penuh yang telah jenengan tadi sebutkan, terus mendengarkan aktif rasa dengan rasa tadi, pertanyaan berbobot harus ada, paling tidak seperti itu. Monggo panjenengan melaksanakan coachingnya, selamat bekerja. Bapak, makasih. Selamat pagi Pak Taufik. Selamat pagi Pak Untung. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik sekali, luar biasa pagi ini. Alhamdulillah Pak Taufik. Alhamdulillah baik. Lalu Pak Taufik, untuk hari ini kita mau membahas tentang apa ini Pak? Iya begini Pak, ada kendala ini. Saya tadi menemui siswa itu yang sering telat Pak. Kebetulan saya tadi itu piket di sekolah. Piket pagi itu, terus masih banyak anak yang telat. Pada pekan sebelumnya itu sudah saya jumpai itu ada anak itu. Nah, berarti ada 2 anak yang beberapa pekan ini saya jumpai pasti telat. Gitu. Sudah saya lakukan segitiga restitusi, ya masih tetap telat. Begitu, Pak. Ini kan saya konfirmasi dulu ya Pak Taufik ya. Iya. Jadi anaknya ini tuh sudah berapa kali ini telat, ya kan? Sejauh yang saya tahu, setelah saya piket itu ada 4 kali, Pak, telat itu. Hampir 4 kali. Iya. Jadi dalam sepekan ini. Iya, 4 kali dan setiap hari Selasa, Pak. Jadi sudah telepon itu sudah kebiasaan di hari Selasa ya Pak? Iya, betul Pak. Sudah segitiga restitusi juga ya Pak? Sampun, sudah saya segitiga restitusi, kemudian sudah tanya penyebabnya bagaimana, mereka juga sudah tahu harus ngapain, itu sudah Pak. Gitu. Tapi ya selalu terulang telatnya, setiap hari Selasa itu pasti telat, begitu. Keberhasilan pertemuan kali ini Pak, tujuannya apa? Saya ingin bercerita kepada Pak Untung tentang siswa saya yang seperti itu. Terus yang kedua, saya itu nanti ngobrol dengan Pak Untung itu harapannya ada nemu solusi begitu Pak. Saya kan sudah melakukan segitiga restitusi, mungkin dari ngobrol ini pagi ini dengan Pak Untung saya itu bisa ada pikiran lagi, ada gagasan lagi dari obrolan ini. Begitu Pak Untung. Lalu Pak Taufik, untuk posisi Bapak saat ini dari skala 1 sampai 10, Bapak berada di posisi berapa Pak? Kalau yang sudah saya lakukan tetapi saya belum berhasil, mungkin 6 Pak. Masih 6. Kenapa Pak Taufik kok bisa masih 6? Karena sudah saya lakukan segitiga restitusi, kemudian tetapi masih telat. Saya itu seperti masih gagal untuk mengondisikan anak-anak supaya tidak telat itu. Lalu Pak Taufik, kekuatan apa sih yang ingin jenengan yang jenengan sudah miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya kalau guru piket ini sudah bisa untuk mengakses kepada wali kelas dan guru BK. Jadi sepertinya nanti yang kurang itu memang belum berkoordinasi dengan kedua orang itu, Pak. Tetapi saya itu punya apa ya istilahnya ya, punya
koneksi dengan guru BK dan wali kelas itu yang belum saya manfaatkan tapi selama ini. Terus yang kedua, dari sini itu mungkin nanti saya belum, setelah segitiga restitusi itu masih belum itu Pak, sudah saya lakukan kan, tapi masih belum optimal begitu saya rasa. Tapi harus bisa dioptimalkan lagi kan. Jadi ada keahlian sudah direstitusi itu, tetapi belum dimaksimalkan Pak untuk selama ini. Itu. Jadi saya konfirmasi kembali ya Pak. Iya. Kekuatan yang Bapak juga punya ataupun kekuatan yang dimiliki adalah belum berkoordinasi dengan guru BK. Ya, lalu yang kedua adalah belum mengoptimalkan secara penuh tentang praktek segitiga restitusi. Iya, jadi sudah ada koneksi dari kepada wali kelas dan guru BK, tapi itu kekuatan memang Pak dari saya, tapi belum saya manfaatkan dengan baik. Terus yang kedua, sudah mengetahui tentang segitiga restitusi, tapi itu juga merupakan kekuatan, tetapi masih belum saya optimalkan, begitu Pak. Dapat aku, kalau sudah mengetahui kekuatan Bapak, apa sih Pak hambatan untuk hambatan untuk menangani kasus ini? Berapa Pak? Iya, kan tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada koneksi antara wali kelas dan guru BK. Nah, karena keterbatasan waktu yang saya punya di sekolah, saya kurang berkomunikasi dengan mereka. Itu hambatannya, Pak. Saya rasa seperti itu. Yang kedua, untuk segitiga restitusi ini mungkin dari keajekan. Keajekan itu saya maksud ketika anak telat itu hari pertama, misalkan ya, itu sudah saya segitiga restitusi. Kemudian untuk yang kedua ini, kebetulan saya itu memang ada tamu gitu Pak yang di hari kedua, jadi tidak saya laksanakan segitiga restitusi itu. Terus yang pertemuan ketiga, ketika saya menjumpai anak itu dua itu telat, saya juga di situ ada acara dengan kepala sekolah. Jadi memang waktu Pak kendalanya di sini. Jadi Yang saya amati. Jadi hambatannya waktu ya Pak. Iya Pak, benar. Lalu Pak Taufik, untuk mengatasi hambatan tersebut solusinya bagaimana? Mungkin ya Pak ya, mungkin ini belum saya coba, tapi mungkin akan ke depannya saya akan menyisihkan waktu Pak untuk berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK tentang kedua anak yang terlambat ini. Terus yang kedua, mungkin nanti saya akan juga memanage waktu dengan baik tentang ketika saya piket, kemudian ada anak terlambat, itu nanti mungkin akan saya berikan sesi khusus untuk restitusi, tetapi tidak langsung ketika anak itu telat, setelah itu telat langsung saya restitusi, enggak. Saya akan memberikan waktu khusus kepada mereka. Mungkin harapannya seperti itu, Pak. Ya, tapi yang belum saya coba ini. Ya, rencana saya saja. Lalu Pak Taufik, apa itu rencana Bapak yang Bapak ingin lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Oke. Dalam waktu dekat ini mungkin satu, saya akan melapor kepada wali kelas ya tentang dua anak yang telat ini. Kemudian setelah saya melapor, mungkin nanti saya juga akan koordinasi dengan guru BK untuk mencari penyebab apa sih sebenarnya anak itu telat kenapa begitu. Terus yang ketiga nanti ketika saya juga mengajar dua anak itu, saya akan istilahnya menyisihkan waktu khusus untuk melakukan segitiga restitusi, sehingga segitiga restitusi yang dilakukan itu bisa konsisten, begitu Pak. Jangka waktunya berapa lama Pak kalau dengan mau menerapkan itu semua? Mungkin 1 minggu ini bisa saya lakukan Pak itu. Iya. Jadi kemungkinan 1 minggu ini. Iya. Lalu Pak Taufik, ukuran keberhasilannya berapa persen Pak Taufik? Ya, jadi kan ini nanti mungkin bisa dievaluasi ya mungkin ya. Saya belum saya coba juga. Jadi rencana ini saya harapkan mungkin tadi kalau skornya masih 6, keberhasilannya mungkin sekarang saya harapkan 8 sampai 9, Pak. Seperti itu. Harapan Pak Taufik ya? Iya. Lalu komitmen Pak Taufik untuk benar mau melakukan itu berapa Pak komitmennya? Komitmennya ini mungkin nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan ya Pak ya.
Nanti ketika saya sudah berkunjung ke wali kelas, kemudian ke guru BK, nanti juga akan meminta bantuan kepada kesiswaan untuk sebagai pengamat begitu Pak. Jadi saya juga mengatasi anak ini juga sungguh-sungguh, kemudian juga akan saya lakukan dengan baik. Tapi dalam waktu dekat yang harus saya lakukan adalah berkoordinasi dulu dengan ketiga orang di sekolah ini, kesiswaan, wali kelas, dan guru BK. Gitu. Pak Taufik, apa niku sekarang ini kan jenengan sudah mencapai tujuan kita. Pripun, Pak? Apakah kan tadi kan jenengan sudah menyampaikan tujuannya? Ya. Dan lalu jenengan untuk mencapai tujuan itu apakah ada teman atau siapa yang ada di sekolah untuk membantu Pak Taufik untuk mengingatkan hal tersebut? Saya rasa nanti setelah berkoordinasi dengan kedua orang itu, nanti saya akan juga matur kepada kesiswaan untuk mengingatkan bagaimana untuk target apakah dua anak tersebut itu sudah bisa berubah atau belum. Begitu, Pak. Karena ini kan berkaitan dengan kedisiplinan anak. Jadi saya akan mengenai kesiswaan di sekolah. Untuk Pak Taufik yang terakhir yang saya tanyakan adalah tindak lanjutnya Pak Taufik di dalam mencapai tujuan keberhasilan biar anak tersebut tidak telat kembali. Punten Pak, belum. Tindak lanjutnya Pak Taufik, tindak lanjut dalam apa supaya anak itu tidak telat kembali. Tindak lanjutnya, iya. Jadi tindak lanjutnya begini Pak, nanti ketika sudah berkoordinasi dengan kedua orang tersebut, dengan kemudian juga koordinasi juga dengan kesiswaan, kemudian sudah melakukan segitiga restitusi dengan konsisten, mungkin nanti ada tindak lanjut berupa pelaporan pada wali murid. Jadi yang sudah dilakukan di sekolah itu apa saja. Nanti ada progresnya, ada dokumentasinya. Jadi saya akan mendokumentasi ketika siswa itu bertemu dengan saya. Kemudian setelah dokumentasi itu dilakukan, saya akan melaporkan itu kepada wali kelas. Harapannya wali kelas bisa memberitahukan kepada wali murid tentang progres anaknya tersebut, sehingga tidak terjadi terlambat kembali. Begitu, Pak. Bagaimana Pak Taufik perasaannya meluangkan waktu untuk hari ini? Iya. Ini alhamdulillah sudah sedikit tercerahkan ya. Jadi memang selama ini belum dilakukan, ya harus dilakukan sehingga siswa yang menemui kendala itu bisa juga menemukan solusinya dengan tentunya dengan bantuan guru, gitu Pak. Alhamdulillah Pak Taufik, Iya. apa yang sudah kita bahas di hari ini kan, semoga Pak Taufik bisa menjalankan dengan baik. Ya. Dan semoga juga kita ingin ketemu lagi Pak Taufik saya. Iya. 1 minggu ke depan itu bagaimana hasil progresnya. Kita saya harapkan berjalan. Ya, saya harapkan gini Pak, nanti setelah saya melaporkan kepada wali murid tentang apa yang sudah dilakukan di sekolah, harapannya ada tidak lanjut juga dengan pertemuan ini. Nanti apa yang sudah dilakukan, nanti saya mohon juga arahan dari Bapak nggih. Pastinya Pak, ya. Saya tunggu untuk kabar baik. Iya. Kita Pak Taufik, terima kasih di waktunya. Terima kasih Pak atas sharingnya hari ini, sudah tercerahkan. Jadi nanti semoga saya juga bisa melaksanakan hal ini dalam waktu dekat nggih. Terima kasih banyak. Oke. Dulu. Ya, ya. Oke. Baik Pak, untung luar biasa coaching hari ini. Sangat baik, bagus, menyenangkan saya lihat sampai ada titik temu. Sehingga saya sudah bisa melihat ada kehadiran penuh yang aktif, kehadiran penuh, terus aktif mendengarkan, ada rasa empati atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Pak Untung tadi, mungkin evaluasi secara garis besar sudah memakai alur Tirta itu tadi. Terus kalau ada rubrik nilai skala itu 1 sampai 4 itu saya pasti akan ngasih angka 4 itu aja. Untuk Bapak. Oke. Mungkin coaching ini bisa dilanjut untuk rekan sejawat, siswa atau yang lain sehingga dapat membantu mereka.
sekian mungkin dari saya, sampai bertemu kembali. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Untung. Bagaimana Pak Hafiz kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih, Pak Untung. Semoga panjenengan semuanya juga sehat selalu, nggih. Kabarnya baik. Ya. Pak Taufik, kan untuk persiapan men-coaching hari ini, apa saja nih Pak Taufik yang sudah disiapkan? Tentunya sudah menyiapkan pertanyaan pemantik sesuai dengan alur tirta itu, Pak. Kemudian juga harus menyiapkan kehadiran penuh dalam sebuah tirta ini. Kemudian yang ketiga ada untuk apa ya, membuat resume dan sebagainya dalam yang apa, ada rasa itu ya. Jadi harus juga diselenggarakan, dilaksanakan dalam coaching kali ini. Begitu Pak, sudah disiapkan. Semoga Pak Taufik kan bisa, saya harapkan Pak Taufik di hari ini bisa memiliki 3 kompetensi inti Pak Taufik, yaitu yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah mendengarkan secara rasa. Dan saya ingatkan juga Pak Taufik dalam coaching hari ini jangan lupa memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik biar nanti kita bisa menemukan solusinya di hasil coaching. Ya Bapak, terima kasih atas arahannya. Jadi pertanyaan pemantik memang sebagai salah satu kunci ya untuk coaching kali ini, Pak. Terima kasih Pak arahannya. Iya. Pak Taufik bisa melanjutkan dengan Pak Pavan untuk kegiatan coaching hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Pavan. Selamat pagi Pak Taufik. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini baik, meskipun sedikit ada yang perlu dibicarakan ya sepertinya. Kok sepertinya senyum-senyum tetapi senyumnya masih belum begitu terlampiaskan dan plong begitu. Ada kendala apa ini? Benar Pak Taufik. Ini ada sedikit kendala, problem kecil sih. Kecil, dibilang kecil, dibilang besar ya tidak terlalu besar. Saya mau sedikit cerita dulu Pak Taufik. Ini kan saya di SMK kebetulan, terus saya kebetulan juga sebagai ketua jurusan yang mana untuk kurikulum penyelenggaraan penuh kalau di SMK itu adalah tergantung semua jurusan. Apa kata jurusan seperti itu. Nah, masalahnya di sini kurikulum berkehendak mengatur jadwal tidak menyesuaikan dengan jurusan seperti itu. Tapi keinginan saya adalah jurusan mempunyai hak penuh untuk mengatur jadwal tersebut. Karena menurut saya di alur Merdeka ini, dari kurikulum Merdeka, jurusan itu harus mempunyai sedikit otoriter dalam membuat jadwal pelajaran. Begitu Pak. Itu ya Pak ya. Saya ulangi ya. Jadi yang Bapak sampaikan tadi, jadi ini kan pada saat ini kurikulum yang mengatur jadwal. Jadi tidak sepenuhnya diserahkan kepada jurusan. Padahal jurusan itu sebenarnya dalam kurikulum Merdeka itu punya wewenang penuh untuk mengatur jadwal pelajaran. Begitu ya Pak? Ya. Nah, dengan pertemuan ini tujuan yang ingin Bapak capai apa ini Pak? Intinya jurusan dapat membuat jadwal sehingga pelaksanaan pembelajaran di jurusan itu sesuai. Dalam contoh begini, mapel itu kan yang menentukan sekarang kan jurusan, hanya ada sekarang namanya ATP itu. Ya, jurusan yang menentukan semua. Jadi menurut saya jadwal itu harus jurusan yang
membuat di jadwal, karena guru itu yang tahu si A itu faknya apa, terus si B faknya apa, itu hanya jurusan, bukan di kurikulum, karena kita sudah spesifik maksud saya, spesifik. Jadi penataan harus jelas, karena di kurikulum yang merdeka ini mapel itu sudah bunyinya yang ngatur adalah kembali lagi itu tadi jurusan yang mengatur. Jadi mau tidak mau kurikulum tetap harus mengikuti jurusan, itu problemnya kan. Tapi kurikulum masih tetap menginginkan yang mengatur jadwal secara keseluruhan. Problemnya di situ, Pak. Iya, Pak. Jadi saya konfirmasi juga, ini berarti tujuannya panjenengan ini sepertinya untuk mencari solusi nggih, bagaimana nanti supaya jurusan itu punya wewenang penuh terhadap penentuan guru dan jadwal mengajar. Nah, jadwal mengajar. Iya. Jadi tidak semuanya bergantung pada kurikulum di sekolah, karena ya jurusan dirasa punya kemampuan dan mengetahui kompetensi guru-guru yang ada di jurusan tersebut. Begitu ya, Pak? Iya, benar, Pak. Iya. Nah, dalam waktu dekat ini menurut jenengan apakah sudah melakukan hal-hal apa saja yang sudah panjenengan lakukan untuk misalkan untuk menghubungi kurikulum begitu, ataukah sudah ada langkah-langkah lain, Bapak? Saya sudah mengkomunikasikan dengan kurikulum bersama kepala sekolah, manajemen sekolah lah intinya seperti itu, dalam rapat manajemen sekolah itu sudah saya sampaikan. Terus yang kedua, saya juga dari jurusan sendiri sudah memetakan teman-teman sesuai dengan kompetensinya, itu sudah saya petakan. Sejauh ini sudah sampai di situ lah, intinya seperti itu. Jadi sudah berkoordinasi dengan kurikulum pada saat rapat koordinasi. Rapat manajemen, ya. Kemudian sudah memetakan kurikulum juga. Nah, dari kedua hal itu skor pencapaiannya berapa, Pak? Yang panjenengan lakukan sekarang itu untuk menuju kurikulum punya wewenang penuh terhadap jurusan tadi. Kalau respon skor itu saya sekarang sudah di angka 7 sih, tapi target saya paling tidak di ajaran baru itu harus sudah terpenuhi, jadi harus angka 10 kalau saya gitu, tidak ada 9. Biarpun sekarang masih 7. Tapi target akhir saya adalah 10. Seperti itu. Jadi kalau nanti mungkin diselenggarakan pada saat tahun ajaran baru itu harapannya sudah sempurna ya, Bapak ya. Kendalanya apa saja, Pak, untuk mewujudkan jurusan punya wewenang penuh untuk menyusun pelajaran itu? Apakah ada kendala gitu? Kalau kendala dari jurusan tidak ada, cuman kendala lain itu ya hanya dari manajemen sekolah itu, terutama di kurikulum tadi, karena mereka punya otoriter untuk mengatur, mengubah dari yang biasa menjadi yang tidak biasa, itu aja. Tapi saya rasa itu bisa dilakukan dan itu pasti terrealisasi, karena kita di jurusan juga tanggung jawab kepada kurikulum yang di atas. Untuk mengatasi kendala itu apa saja sih yang rencananya Bapak lakukan untuk mengatasi kendala itu? Kalau mengatasi kendala sudah yang seperti yang saya utarakan tadi, dari jurusan kita sudah memetakan mata pelajarannya yang pertama, terus dari segi personilnya, gurunya sesuai dengan kompetensi apa yang dimiliki, terus jadwal hari dan lain-lain itu kita sudah siap semua, Pak. Saya konfirmasi lagi, berarti yang bisa dilakukan itu dalam waktu dekat itu sudah memetakan kurikulum, kemudian sudah mempersiapkan jadwal, begitu ya, Pak? Jadwal, ya. Termasuk gurunya juga sesuai dengan kompetensi masing-masing.
Ya, berarti yang terpenting guru itu sesuai dengan kompetensi masing-masing dan yang mengetahui hanya jurusan. Begitu ya, Pak? Nggih. Iya. Nggih. Nah, rencananya dari kedua hal itu yang akan panjenengan lakukan dalam waktu dekat ini yang mana, Pak? Antara Yang memetakan, kemudian membuat jadwal pelajaran dengan baik sesuai dengan yang kompetensi. jelas itu Pak, kita jalan bersama antara pemetaan guru. Yang jelas pertama pasti pemetaan gurunya dulu sesuai dengan kompetensi, tapi bebarengan dengan diikuti langsung dengan jadwalnya, dengan mapelnya itu tadi, nama mapel dan sebagainya. Itu yang secara beriringan. Berarti kedua hal itu dapat saya simpulkan bahwa saling beriringan ya Pak, tidak Yes, bisa beriringan. dipisahkan. Berarti memetakan dulu kemudian langsung di breakdown menjadi jadwal pelajaran yang Ya. sesuai dengan kompetensi gurunya. Itu nggih. Yeah. Nah, Yeah. untuk melaksanakan hal itu, panjenengan meminta bantuan siapa ini di sekolah? Kalau bantuan yang jelas di struktur organisasi di jurusan. Kalau saya bicara jurusan, yang membantu saya adalah sekretaris jurusan. Itu sangat membantu untuk memetakan tersebut. Yang di jurusan itu, saya hanya punya struktur organisasi adalah ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, seperti itu. Terus ada kepala-kepala. Yang saya ajak ngobrol adalah sekretaris jurusan saya. Itu ya Pak, berarti sekretaris jurusan adalah orang yang bisa panjenengan mintai tolong dalam kedua hal tersebut. Ya. Nah, untuk skornya ketika nanti sudah tahun depan tadi, saya konfirmasi saja ini. Tadi panjenengan sudah menyebutkan angka 10 ya untuk di depan. Oh, begitu ya. Jadi kalau sekarang itu masih 7, untuk tahun depan 10. Betul nggih, Pak? Betul. Karena target saya harus terlaksana kan begitu. Iya, harus terlaksana dengan baik dan ada pemetaan tadi beserta jadwalnya, nggih. Nah, setelah mengetahui orang yang membantu panjenengan ini siapa, kemudian hal-hal yang harus panjenengan lakukan ini, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya sih ya apa ya? Ya lega lah setelah ada unek-unek yang mungkin dulunya saya pendam, terus dengan sharing seperti ini, ya sedikit lega lah, bisa berbagi, tidak saya pendam sendiri. Gitu. Karena juga pasti adalah masalah, biarpun tidak besar, tapi pasti ada sedikit. Ya. Tapi dengan adanya ini, saya merasa lega, tenang. Ya. Karena mungkin bisa berbagi tadi ya Pak. Karena bisa berbagi. Kemudian ini Pak, dari beberapa hal yang sudah panjenengan ungkapkan tadi, panjenengan bisa memulai kapan ini untuk actionnya ini? Kalau action sehubungan ini sudah akhir semester ganjil, semester genap, pasti sudah saya rancang semua itu untuk dari membuat jadwal pelajaran, pemetaan guru, terus pemetaan kompetensi guru, semua yang menunjang itu semester depan pasti saya laksanakan semua. Okay. Itu ya Pak, berarti semester depan ini paling lambat sudah bisa dilaksanakan. Gitu nggih. Kapan-kapan ini bisa ngobrol lagi Pak tentang permasalahan tadi, mungkin dari panjenengan tadi kan semester depan akan segera dilakukan, mungkin semester depan ini nanti kita bisa ngobrol lagi mengenai hal ini, bagaimana dan sebagainya. Ya bisa Pak, nanti setelah saya buat progres, mungkin saya akan coba ngobrol sharing aja. Paling tidak ada pengingat atau reminder untuk itu. Enggak apa-apa, nanti semester depan kita adakan seperti ini lagi monggo. Ya, selesai. Terima kasih Bapak atas sharingnya pagi ini ya. Semoga bisa menemukan solusi tadi itu dan langsung diaplikasikan pada semester depan sesuai dengan target dari panjenengan tadi.
Nggih. Pak Fafan Nggih, nggih. matur nuwun. Terima kasih Bapak. Matur suwun sangat. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Kalau sudah melakukan coaching hari ini, alhamdulillah tadi coachingnya sudah bagus, sudah sesuai dengan alur kita. Tapi menurut Bapak, kan? Menurut Bapak Taufik tadi kesimpulan dari percakapan coaching hari ini apa nih Pak? Iya Pak, jadi tadi itu Pak Fafan sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Pada saat ini di jurusan itu masih penjadwalannya itu dihandle oleh kurikulum sekolah. Maksudnya Pak Fafan itu jurusan sesuai dengan kurikulum Merdeka itu punya wewenang penuh untuk menyusun jadwal pelajaran. Karena yang mengetahui jadwal, kemudian mengetahui kompetensi gurunya adalah dari jurusan sendiri. Kemudian Pak Fafan tadi dengan untuk mengondisikan supaya jadwal pelajaran, kemudian penentuan guru itu dihandle oleh jurusan, Pak Wafan meminta bantuan kepada sekretaris jurusan untuk melakukan hal tersebut. Nah, paling lambat untuk melakukan itu adalah semester depan. Jadi, semester depan sudah dimulai untuk koordinasi dengan kepala sekolah dan sebagainya. Dan tahun depan, tahun ajaran depan bisa segera dieksekusi. Begitu, Pak. Menurut Pak Taufik nih dari percakapan alur kita tadi, menurut Pak Taufik apa sih yang perlu ditingkatkan kembali untuk dari percakapan tadi? Ya, yang perlu saya tingkatkan itu mungkin dari segi pertanyaan pemantik ya Pak, untuk pertanyaan pemantik kan karena juga coaching ini adalah sebuah keterampilan, jadi harus sering berlatih untuk membuat pertanyaan pemantik, kemudian membuat sebuah stimulus kepada coach sehingga coach itu bisa mengungkapkan gagasannya dan menemukan solusi dari dirinya sendiri berdasarkan kelebihan-kelebihan yang dia punya. Begitu, Pak. Alhamdulillah Pak Taufik ya. Pak Taufik sudah memahami sekali apa itu coaching sendiri, bagaimana proses coaching itu sendiri. Dan harapan saya adalah semoga Pak Taufik bisa menerapkannya di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Cukup itu Pak Taufik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas petunjuknya. Selamat pagi Pak Fafan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, Bapak. Iya, saya dengar sekarang akan melakukan kegiatan coaching ya dengan Pak Untung. Iya. Sudah melakukan persiapan apa saja ini untuk coaching hari ini? Yang saya siapkan ya itu tadi coaching dengan mulai dari alur tirta itu tadi yang tujuan dan dedikasi sampai dengan tanggung jawab. Itu mungkin yang saya. Itu ya Pak. Ya. Semoga ini nanti pelaksanaan coaching berlangsung dengan baik dan Bapak nanti bisa menstimulus kemampuan dari Pak Untung untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Iya Bapak Fafan ya. Langsung dilanjut. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Untung. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi Pak Fafan. Alhamdulillah Pak Fafan, kabar saya hari ini baik. Wah Pak Untung kelihatannya cerah dengan baju yang seger itu sepertinya. Mungkin kalau boleh tahu ada apa ya dalam percakapan ini apa yang mungkin Bapak inginkan untuk di-sharingkan? Jadi Bapak untuk sharing hari ini saya ingin cerita adalah saya Pak Fafan di sekolahan ini bilang pada waktu awal pertama kali saya saat menjadi wakil kurikulum banyak yang tidak suka sama saya. Lalu saya juga pada waktu itu masih baru sekali, masih baru sekitar 2 tahun 3 tahun kok sudah menjadi wakil kurikulum.
Jadi banyak teman-teman yang diri lah seperti itu begitu. pada saatnya. Berarti mungkin dari percakapan ini tujuan akhirnya apa nggih? Tadi kayak kurang keras untuk panjenengan ngobrolnya. Oke, kawan, jadi tujuannya untuk percakapan kali ini saya ingin mencari solusi, bahwa mencari solusi dari apa nih? Ada satu orang guru ya kan, yang tidak terlalu suka sama saya. Jadi setiap saya mengambil kebijakan, itu mesti apa ya? Di depan itu kelihatannya baik-baik saja, Baik. tapi kok ternyata di belakang itu kok ada yang nyatanya atau punya kepala belakang sekali. Kata saya sih harusnya sih teman saya ini bisa apa ya, bisa menerima apapun apa ya kebijakan, kalaupun ada kebijakan yang salah atau yang lainnya bisa didiskusikan. Mungkin kalau boleh saya sambung langsung Pak nggih, kesempatan apa yang Bapak Untung inginkan untuk permasalahan tersebut ke depan? Tahu Pak Afan, bisa diulangi? Kesempatan apa? Mungkin solusi apa ya? Apa yang mungkin menjadi untuk mengatasi permasalahan itu, mungkin kalau saya boleh tahu ke depan punya rencana apa mungkin ke depan untuk Rencananya menata panjenengan terhadap ini yang satu orang guru tadi yang tidak suka pada panjenengan tadi loh. Mungkin kalau boleh saya tahu itu apa mengatasi permasalahan ke depan. Untuk rencananya sih Pak Wafan, saya kan sebenarnya kan sering duduk di ruang komputer ya kan, untuk mengerjakan tugas ataupun yang lainnya. Jarang sekali saya untuk ke ruang guru. Jadi mungkin saya harus lebih sering lagi ke ruang guru pada waktu istirahat ataupun pada waktu kegiatan-kegiatan jam saya lagi kosong. Biar nanti saya jauh lebih dekat juga dengan guru tersebut. Biar saya tahu juga permasalahannya dengan guru ya kan, ataupun kebijakan yang sudah saya keluarkan ini itu bagaimana sudah sepertinya. Oh begitu. Berarti panjenengan mau berarti ikut nimbrung ke beberapa guru, maksudnya ke ruang guru untuk melihat atau merespon dari kebijakan panjenengan yang sudah jenengan keluarkan, itu baik atau tidak, atau ada suara sumbang atau tidak, seperti itu nih. Mungkin mungkin dari nilai 1 sampai 10 pada diri Bapak, panjenengan ada di angka berapa? Untuk saat ini setelah melalui proses ini tadi mungkin. Untuk saat ini mungkin saya masih berada di skala 6 ya, dan saya adalah saya bisa mencapai di skala 10 dengan harapan adalah setiap saya memberikan kebijakan ataupun saya memberikan suatu keputusan itu nanti bisa terlihat ke semua guru ya kan, tidak ada lagi suara-suara sumbang satu ataupun dua orang yang berada di belakang saya. Jadi kalau ada masalah bisa langsung diselesaikan dengan baik-baik. Targetnya 10 berarti, wah perfect berarti. Kalau bisa semua kebijakan dapat dilaksanakan, dapat diterima kan, seperti itu ya. Kekuatan Bapak untuk mencapai tujuan tersebut apa nih? Mungkin kalau ini saya kekuatan. Untuk kekuatan saya, Bapak, saya kan sebagai wakil guru mestinya punya hak kewenangan ya. Tetapi setiap kewenangan ataupun yang lainnya mesti juga saya berkoordinasi juga dengan ibu kepala sekolah, dengan teman-teman wakil yang lain, dan bapak guru yang lain. Jadi saya harus mengetahui kekuatan itu juga bukan satu-satunya kekuatan saya. Jadi harus benar-benar bisa harus memperhatikan segala hal untuk dalam hal mengambil kebijakan. Berarti kekuatannya dari manajemen sekolah ya, termasuk yang terdekat dalam arti kepala sekolah, para waka, seperti itu nggih. Dalam melaksanakan ini pasti akan ada hambatan atau apa ya?
ada hambatan gitu. Hambatannya apa mungkin yang spesifik gitu aja. Untuk hambatan mungkin saya di beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini juga emang jarang ketemu dengan Bapak Ibu guru bahwa jadi mungkin ketemu mungkin jam istirahat itu hanya 10 menit 15 menit, setelah itu Bapak Ibu guru sudah mulai masuk dalam kelas, jadi jarang sekali untuk ngomong secara langsung atau secara khusus lah dari apa ya, dari face to face bagaimana tentang kebijakan ataupun bagaimana tentang anak-anak untuk ke depannya. Oh, oke. Jangka waktunya untuk melakukan ini yang panjenengan dari target yang mau target 10 tadi, kira-kira berapa lama panjenengan punya target? Untuk mencapai angka 10 tadi loh, semua pasti akan clear, semua pasti akan menerima kebijakan, sekolah ini luas, tenang dan sebagainya, tidak ada yang tidak suka dengan kebijakan panjenengan. Itu perlu berapa lama untuk melakukan ini kira-kira? Saya usahakan cepatnya gitu Pak. Jadi kalau kan juga kalau ada masalah yang terlalu lama kan juga tidak enak ya. Masa di dalam satu ruangan itu ada yang saling ngobrol di belakang dan itu ada suara sumber atau seperti ini kan juga kan demi kebaikannya anak-anak. Jadi setiap ada masalah diusahakan dia cepat untuk diselesaikan. Cepatnya. Kalau ukuran keberhasilannya setelah panjenengan melakukan itu tadi? Untuk skala keberhasilannya, semoga bahwa setelah kegiatan ini saya mengatakannya dan skala keberhasilannya harus 10 gitu. Karena kalau sudah 10 itu sudah tidak ada lagi yang suara suara, sudah tidak ada lagi yang protes, ataupun sudah tidak ada lagi yang apa gitu, yang masih gitu di dalam hati. Jadi semua kebijakan diterima dengan baik di hatinya Bapak Ibu. Kalau untuk yang dalam kejadian ini tadi ya, siapa yang ada rekan guru yang membantu selain kepala sekolah, waka dan tim staf itu tadi? Adakah yang membantu dari guru, Bapak Ibu guru lain atau apa? Mungkin Pak Mapan ada, emang di sekolah saya itu yang paling mengingatkan sekali itu ada salah satu anak saya, yaitu siswaan saya, biasanya yang sering mengingatkan saya apabila saya ada apa ya, ada beberapa keputusan yang salah atau beberapa suara sumbang di Bapak Ibu guru, dia yang paling yang sering menyampaikan kepada saya, saya buat seperti itu. Oke. Mungkin berarti dari semuanya ini tadi memang butuh kerjasama yang baik Pak Untung ya, untuk dari manajemen sekolah, kepala sekolah, terus para waka tadi dalam mengeluarkan kebijakan dan sebagainya agar Bapak Ibu guru tidak merasa dolim ya enggak ya, pokoknya juga merasa ya menerima keputusan lah kebijakan-kebijakan itu. Mungkin saya cukupkan sampai di sini Pak. Semoga coaching ini bisa terwujud hasilnya, terus dapat menambah wawasan untuk semua. Mungkin itu saja yang dapat saya lakukan. Mungkin ke depan kalau memang ada unek-unek lagi kita bisa coaching kembali di pertemuan berikutnya. Kita bisa jadwalkan kembali untuk kita bertemu, sharing dan sebagainya. Oke, matur nuwun Pak Untung. Ya, terima kasih Pak Fafan dan Pak Untung atas coaching pada pagi ini ya. Pak Fafan tadi sudah menyampaikan coaching dengan menggunakan alur Tirta, sudah sesuai ya. Kemudian untuk kelebihan, kekurangan dan menanyakan skor, kemudian pertanyaan pemantik juga sudah keluar. Kemudian yang
perlu saya garis bawahi itu tentang itu Pak Fafan. Yang tadi tujuan panjenengan itu untuk coaching itu apakah sudah tercapai di akhir tadi? Sedikit sudah sih. Menurut saya memang dalam suatu organisasi itu memang harus ada, pasti akan ada kebijakan yang tidak sesuai. Cuman kalau semuanya itu ada dukungan dari manajemen sekolah termasuk kepala sekolah dan para waka, saya rasa itu tinggal jalan saja. Gitu ya. Kemudian dari hasil-hasil yang sudah disampaikan oleh Pak Untung, untuk selanjutnya apakah kedepannya ada pertemuan kembali untuk mengembangkan solusi yang sudah dilakukan oleh Pak Untung tadi? Ya, mungkin akan saya jadwalkan kembali untuk coaching berikutnya, sejauh mana pencapaian target tadi yang Pak Untung sampaikan nilainya 10, berarti kan semua sudah tidak ada masalah dan sebagainya seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Wawan. Nah, kemudian tadi dari Pak Untung itu kan permasalahannya adalah ada salah satu guru ya, saya konfirmasi dulu, ada salah satu guru yang tidak suka dengan Pak Untung tadi ya. Nah, kemudian tadi Pak Untung juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya tersebut dan menyatakan tujuan, target, kemudian tenggat waktu yang sudah ditentukan ya. Begitu Pak Wawan ya? Iya. Ya, terima kasih Pak Fafan, Pak Untung atas coachingnya pada hari ini. Semoga kita bisa melakukan target-target yang sudah kita tentukan bersama-sama tadi. Kemudian semoga Pak Fafan juga bisa menerapkan praktek coaching ini pada pembelajaran sehari-hari, entah itu kepada rekan guru, teman sejawat, dan siswa. Begitu Pak Fafan. Terima kasih Pak Untung juga. Saya akhiri sesi coaching pada hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.